Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rikes yang ada di luar sana, baik lagi bersama kita di segmen Rikes Remila Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fitrahnya anak muda. Nah, ngomong-ngomong, Sobat Rikes pernah ngalamin kan yang dimana di saat kita lagi main keluar ataupun nongkrong di luar, kita tuh mendapatkan sebuah omongan atau ocehan gitu dari orang tua di rumah ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu kita akan bahas pada hari ini. Dan Masya Allahnya lagi kita sudah bersama pembicara yang luar biasa, yaitu Ustadz Henda. Assalamualaikum Ustadz Henda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustadz, manggilnya apa nih? Boleh pakai Bang Ustadz? Boleh Bang aja ya? Bang aja. Bang aja, boleh. Bang Henda, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mas Tegar. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, untuk akhir-akhir ini tuh kesibukannya apa aja tuh Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim Mas Tegar dan semua pemirsa Remila Podcast ya. Saat ini saya aktivitas sehari-hari wirausaha Mas Tegar di bidang bangunan nih, developer perumahan, juga sembari desain dan bangun. Kebetulan saya latar arsitektur. Nah, di luar itu dapat amanah juga di jaringan pemuda remaja masjid Indonesia. Saya diamanahkan kemarin 2016-2020 di PW DKI, pengurus wilayah DKI Jakarta. Nah, sekarang juga diamanahkan di ada namanya HDMI Mas Tegar, Himpunan Dai Muda Indonesia. Saya diamanahkan di bidang jaringan dan kritisasi di pengurus pusatnya. Gitu. Pengurus pusat kita alhamdulillah ada se-Indonesia 34 provinsi. Mensinergikan, berkoordinasi, kita membuka jaringan seluas mungkin para dai-dai muda se-Indonesia. Nyatuin visi, kemudian kita kembangkan dakwah pemuda remaja agar bisa tersentuh ke segmen-segmen anak-anak muda. Gitu Mas Tegar. Yang ikut kayak gitu tuh dari umuran berapa tuh Ustadz yang paling muda? Ya, kita buka kemarin pendaftaran, SMA ada yang daftar, kuliah sampai S3 ada yang daftar. Para dokter-dokter kita muda-muda. Ya, below 40 lah, below 40 gitu ya. Itu alhamdulillah pada daftar. Ada alumni Timur Tengah, ada yang latar umum, tapi mau belajar. Insya Allah kita ada proses pembinaannya, pelatihannya. Gitu Mas Tegar insya Allah. Ya, Masya Allah tadi yang disebutin nama Bang Henda ini, tadi kan aktivitasnya bermanfaat dan mungkin kayak berat banget gitu kalau rasanya menjabatnya gitu. Nah, ada nggak sih tips buat anak muda tuh biar bisa kayak gitu juga gitu? Ya, jadi aktivitas seperti ini yang saya rasakan kan memang bukan setahun 2 tahun terakhir ya, Masya Allah. Kurang lebih 2001 awal, 2000-an awal ya. Itu saya mulai diarahkan, diajak ya, ada saudara saya, sepupu saya ya, untuk mendekat ke lingkungan Islami ya. Teman-teman yang ya boleh dikatakan soleh, berupaya untuk soleh begitu ya. Nah, sehingga dengan itu ada kebersamaan, ada kesamaan frekuensi untuk saling menjaga ya. Nah, dari situ terus mengalir tuh Mas Tegar. Nah, jadi tips pertama adalah cermatlah dalam memilih kawan karib ya, karena di luar rumah kita akan berinteraksi banyak dengan mereka ini, istilahnya peer to peer kita ya, kawan-kawan karib kita. Nah, dengan kawan karib yang baik ini kita insya Allah bisa tepat memilih kawan yang karib yang baik. Mudah-mudahan kita terbawa, hadisnya kan ada tuh ya, kita dekat-dekatlah dengan para penjual parfum agar kita sampai ke kita wanginya. Tapi kalau kita berkawan dengan tukang besi, bau besinya akan sampai juga ke kita. Gitu. Nah, sedikit tips yang pertama, sebelum nanti kita diskusi lebih panjang ya. Alhamdulillah dulu ya kita mencoba mencari kawan-kawan yang baik gitu. Nah, terus sana kita mengenal kawan-kawan yang baik. Nah, dengan kelompok kecil ini dan seterusnya, kita berpikir ini gimana ya biar lebih luas lagi nih anak-anak muda di luar sana yang merasakan nikmatnya berislam seperti ini. Nah, gitu Mas Tegar. Nah, jadi kita terpacu untuk wah, nih gimana nih cara strateginya kita pikirin. Ya. Kita bikin program, kita susun rencana gitu ya. Wah, ini kayaknya nih oke nih gitu ya. Agar lebih banyak lagi anak muda remaja
bisa pelan-pelan masuk ke dalam lingkaran kebaikan ini. Gitu Mas Tegar, kurang lebih. Ya. Jadi ada prosesnya lah ya. Jadi Ada ini. proses, betul. Dan alhamdulillahnya tuh latar belakang dari ustadznya itu kayak misalnya mendapatkan teman yang mendukung juga. Iya. Ngomong-ngomong Ustadz, tadi kan yang Ustadz sebutin itu kayak pengalaman-pengalaman yang produktif, abis itu juga kayak yang bermanfaat banget gitu. Nah, Ustadz nih sebagai anak muda yang pernah jadi anak muda, punya pengalaman nakal nggak sih atau bandel gitu? Iya. Ya Mas Tegar, saya dilahirkan alhamdulillah keluarga muslim, bapak ibu rutin mengingatkan tentang sholat 5 waktu ya. Dulu di Aceh saya lahir sampai SMP, diarahkan ikut madrasah. Dulu ada madrasah, tahu madrasah nggak ya? Di luar sekolah tuh ya, ada pesantren kilat gitu ya, itu diarahkan ya. Meskipun belum paham-paham banget ya, tapi alhamdulillah setidaknya lingkungan itu sedikit banyak itu membekas dalam benak saya di masa-masa sekarang ini, di masa dulu waktu kecil gitu. Nah sehingga qadarullah saya SMA di Magelang udah bisa sama orang tua asrama penuh, lebih mengenal lagi teman-teman di luar sana yang macam-macam beragam ya, kuliah lagi saya kebetulan di Universitas di Bandung ya, bermacam-macam lagi warna-warna teman-teman begitu ya. Sempat ya saya berinteraksi dengan mereka. Ada satu hal yang kurang tepat, masya Allah, alhamdulillah alarmnya nyala nih Mas Tegar, alarmnya gitu ya, seperti tawarin sesuatu begitu ya, kok nggak enak nih gitu ya, dan seterusnya. So mengalami begitu, tapi alhamdulillah karena alhamdulillah ada ya, alhamdulillah Allah jaga juga ya, mungkin bi'ah itu lingkungan, pengalaman selama waktu kecil dan seterusnya itu menjadi penjaga ya, menjadi barrier kita untuk terhadap hal-hal yang kurang baik begitu ya. Jadi alhamdulillah qadarullah, hal-hal yang menjerumus ke dalam yang jauh gitu alhamdulillah Allah jaga, alhamdulillah nggak pernah ya. Tapi malas ibadah ya, namanya nggak kenal, belum terlalu kenal Islam gitu ya, itu wajar lah ya waktu SMP, waktu SMA gitu ya. Itu mungkin saya rasakan lah ya, kita semua mungkin merasakan, sebagian kita lah mungkin ya. Gitu Mas Tegar. Iya Ustadz, apa ya, tadi disebutkan kalau misalnya Ustadz itu berlatar belakangan yang maksudnya dari keluarga yang menjaga, habis itu juga mendidik Islam dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada sobat-sobat Rikes yang misalnya berlatar belakangkan ya di rumahnya kurang nyaman dan sebagainya, itu Ustadz tahu nggak faktor-faktornya gitu? Iya. Mungkin saya cerita sedikit, saya bukan psikolog ya, saya dapat informasi. Jadi gini teman-teman semua, usia 5 tahun, 6, 10, sampai 20 ya, itu ada proses perkembangan dalam otak kita. Istilahnya ada John Mackey ya, dia bikin penelitian ya. Nah, kalau kita tahu otak itu ada berapa bagian ya? Ada bagian tengah, bagian depan kanan gitu ya, kiri dan seterusnya. Ternyata teman-teman semua, di usia-usia 5-10 tahun gitu ya, otak limbik yang tengah itu paling cepat matang. Kalau dalam kondisi warna ya, itu paling cepat birunya. Kalau merah belum matang. Otak limbik itu apa? Indrawi di situ, emosional, basic instinct tanda kutip, makan, minum, seksual gitu ya, itu semua di limbik. Paling cepat matang. 5-10 tahun. Sampai 20 tahun makin matang lagi. Tapi masya Allah, qadarullah, ciptaan Allah dan seterusnya gitu ya, otak depan kanan, dorsal kurang lebih prefrontal cortex gitu ya, istilahnya kanan depan, itu paling lambat berkembangnya di usia-usia itu. Masih merah dia, mulai membiru-biru usia belasan, 15, 17, 20 gitu ya. Otak depannya apa yang kanan depan ini? Decision maker, analisis, proses berpikir, iya kan? Nah itu agak lambat di usia-usia memang masih muda ya. Namanya kita manusia ya. Ya bunga kan semua dari biji, tunas, terus bertumbuh ya. Begitu juga kita manusia. Ada proses yang bertahap itu berkembang. Nah tadi kalau kita lihat limbiknya udah biru, udah matang, tapi
otak kanan yang kanan depan yang itu menjadi keputusan, kita ngambil keputusan, analisa, menimbang baik buruknya. Itu terlambat. Itulah terjadi positifnya anak remaja dia hajar bleh gitu ya. Hajar bleh, coba sesuatu yang baru karena dia belum bisa memutuskan baik atau enggak nih. Penasaran. Bagus kan? Bagus nggak? Kalau kata Bob Sadino siapa? Habiskan jatah gagalmu. Nah, itu bisa dioptimalkan banget tuh di usia-usia remaja pemuda. Tapi negatifnya, masya Allah, mudah labil, ya, emosional, ya, dia tidak bisa, dia nyadarnya baru setelah, iya, gue salah nih, setelah dia ngejalanin sesuatu yang mungkin kurang tepat begitu ya, karena emosional dia ini udah kenceng gitu, limbiknya tadi ya. Tapi dalam memutuskan untuk analisanya dia lemah gitu, dia usia-usia muda. Nah, disitulah terjadi proses-proses yang barangkali belum stabil untuk ukuran kita seorang manusia atau pemuda begitu ya, labil, ada istilah mungkin mood swing ya. Nah, tadi kalau antum tanya, nah jadi pengaruh orang tua bagaimana? Nah, ternyata dari kisah tadi kan konteks otak ya. Nah, kalau konteks lingkungan, tentu yang pertama adalah pola asuh orang tua, keluarga inti. Itu yang cukup besar memberikan peran terhadap karakter emosional remaja pemuda, begitu ya. Nah, ada istilahnya itu kan, usia kecil bayi seperti raja, ya kan. Kemudian nanti pelan-pelan sebagai teman. Nanti usia balik 12 ke atas, posisikan mestinya orang tua dan anak itu sebagai mitra, partner ngobrol. Nah, ini barangkali ya tidak semua orang tua yang memahami ini. Di atas 12 tahun, belasan, dia mungkin udah tanda kutip dewasa, udah balik, masih begini, instruktif. Nah, itu yang kadang-kadang kurang cocok, kurang tepat, sehingga dia mencari peer-to-peer teman yang lain untuk mengeluhkan kesahnya gitu ya. Karena dia belum menemukan di rumah untuk dia mengungkapkan permasalahan-permasalahan dan keluh kesahnya. Nah, jadi ada tips sedikit untuk kalau tadi Mas Tegar nanya bagaimana kalau konteks orang tua kurang mendukung dalam hal ini, ya. Cari mentor, cari pembina, cari teman-teman yang baik, ya. Karena pengaruh setelah orang tua adalah teman karibnya tadi, teman terdekat, circle lingkaran satunya, ya. Kalau ada gengnya 3-4 orang, 5 orang, nah itu dia sangat terpengaruh terhadap yang geng kecilnya tadi itu. Ya, jadi yang pertama pilihnya, kalau tadi merasakan mungkin kurang dari binaan orang tua dan segala macam, tadi cari yang pertama geng yang baik, anak-anak yang baik. Kayaknya ini bagus nih, dia soleh nih. Saya juga waktu di Bandung, saya terpesona oleh sepupu saya, yang tadi saya bilang dibimbing tadi, IP 3, tilawah rutin, tahajud, soleh masya Allah. Tapi prestasi juga bagus gitu. Saya terpesona ngeliat, udah saya ngobrol. Jadi saya ikut semua arahan dia. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mencari peer-to-peer kita yang baik-baik nih, Mas Tegar. Nah, kemudian yang kedua, cari ustadz lah yang mungkin yang agak sepadan dengan kita usianya, yang bisa memahami kita, mentor kah istilahnya, atau guru ngaji kah gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tanda kutip ya, mengganti. Mungkin barangkali ya, Masya Allah, peran orang tua di rumah masih kurang gitu ya, dalam pendampingan, teman ngobrol, teman curhat, nah gitu Mas Tegar. Sehingga bisa dibantu diarahkan gitu. Jadi ada dua hal yang penting itu ya, yang bisa jadi suatu perkembangan lah buat anak itu. Betul. Cuman Bang, kalau misalnya ada anak nih, dia tahu nih kalau misalnya di hal-hal tersebut tuh ya wah disiplin banget, dikekang banget, habis itu juga belajarnya rutin banget gitu. Kan anak muda kan identik pengen senang-senang, pengen bebas gitu. Nah, orang teman-teman kita yang kayak gitu tuh bagaimana, Ustaz? Maksudnya tuh kayak bagaimana cara nanggepinnya gitu. Iya, oke. Nah, memang kan ya dunia anak muda, dunia eksplorasi ya. Nah, tadi kalau kita diskusi dia hajar bleh tadi kan pengen bebas, pengen ikutin semua keinginan nafsu dia gitu ya. Nah, ini memang kalau tidak ada yang mengendalikan tanda kutip, tidak ada yang mengarahkan, memang berbahaya
Akhirnya tadilah malas belajar, malas apalagi naudzubillah ibadah ya. Malas ini, malas itu, dia pengen nongkrong-nongkrong aja, pengen santai-santai gitu ya. Nah, kalau kita menemukan teman seperti itu, ya bismillah, qadarullah, kalau kita menyadari pentingnya tentang nilai-nilai kebaikan, ya pelan-pelan kita deketin Mas Tegar ya. Jangan menggurui ya, deketin pelan-pelan, sapa hatinya ya, tegur pelan-pelan ya, bukan tegur ya, sapa pelan-pelan, deketin dia ya. Jadi ada istilahnya itu dakwah fardiyah ya, dakwah hati ke hati. Dulu Rasulullah SAW awal-awal beliau diutus jadi nabi, beliau nggak ceramah di mimbar kan? Apa yang beliau lakukan? Secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi, one on one. Ya, dakwah fardiyah namanya. Satu persatu deketin, pahami dia, hati dia, karakter dia seperti apa. Nah, begitu juga kalau kita ada teman ya, jangan ceramahin dia. Gitu. Pelan-pelan dekati ya. Kita gali apa keluhan dia. Tadi jadi teman curhat yang baik sama dia gitu. Nah, mudah-mudahan dengan itu, jadi caranya nanti saya juga cerita tahapan bagaimana kita ngajak anak remaja pemuda di luar sana agar pelan-pelan masuk ke dalam lingkaran kebaikan kita. Langsung aja atau gimana nih? Boleh. Langsung aja ya. Nah, jadi tadi kita sempat diskusi di awal ya. Ada kita klasifikasikan, karena tadi konteksnya udah remaja di luar ya. 4 ring nih, klasifikasi milenial muslim. Ya. Ring pertama, milenial penggerak, soleh, aktivis. Oke? Ini insya Allah teman-teman semua remilan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Karena dia sudah aktif dalam dakwah. Dia penggerak. Dia pelaku dakwah. Itu ring 1. Ya mau di sekolah, mau di rohis, mau di masjid, ya mau di mana-mana ya. Dia aktif. Ada lingkar kedua Mas Tegar. Ring 2 namanya. Muslim ya. Dia rutin cari pengajian nih Mas Tegar. Dia cari di IG kajian rutin, Ustadz Hanan Taki, Ustadz Salim Afillah, Ustadz ini dicari, diikutin sama dia. Ya, soleh nggak dia nih? Insya Allah ya. Tapi dia belum aktif dalam sebagai subjek pelaku. Belum masuk ke ring 1. Masih belajar ya? Masih betul belajar, udah mulai tersentuh nilai Islam. Ya, atau ring 2 tuh. Jumlahnya lebih banyak daripada ring 1. Ring 1 banyak nggak? Dikit ya, tapi ini banyak nih Masya Allah rimilan ya, Alhamdulillah ya. Nah, terus kita kembangin kita perbanyak ring 1 kita ya. Terus ring 2 lebih banyak lagi jumlahnya, meskipun belum banyak. Ring 3 70%, 80% jumlahnya Mas Tegar. Banyak di luar sana KTP muslim ya, tapi mungkin Masya Allah belum rutin sholat ya, belum mengenal Islam ya. Mungkin masih suka hal-hal yang negatif, terbawa lingkungan yang nggak baik begitu. Tapi KTP muslim ya, ini ring 3 nih, jumlahnya nggak sedikit. Contoh nih kita lihat, kenapa nggak sedikit? Di saat yang sama ada mabit kajian di Istiqlal, ya. Di saat yang sama di Jakarta Fest istilahnya dulu ya, ada perhelatan nightclub segala macam lah, dugem-dugem dan segala macam. Jumlahnya banyakkan mana? Kita lihat begitu, ya. Itu gambaran demografis, kondisi sosial remaja pemuda kita. Ya. Nah, itulah ring 3 kita. Kalau kita lihat KTP-nya mungkin Islam ya, karena kita mayoritas Islam insyaallah ya. Nah, itu ring 3. Ada ring 4 nih Mas Tegar. Ring 4 ini yang dia sudah masuk pemikiran-pemikiran yang tanda kutip sudah jauh dari Islam sampai dia memusuhi Islam. Dia berpikir bagaimana dia nggak suka sama Islam, dia bergabung sama komunitas yang nggak baik, yang naudzubillah bahkan berafiliasi kepada musuh Islam gitu ya, masuk naudzubillah ya. Nah, itu ring 4. Mungkin lebih dikit dari ring 3 lah ya. Nah gitu. Nah tadi kalau Mas Tegar nanya gimana Ustaz, teman-teman kita, Mas Tegar tuh nanya ring 3 nih kurang lebih. Ya, nanya ring 3. Ring 2 kan insya Allah gampang ya, tinggal kita remila aktif, program kencengin gitu ya. Mereka ikut nggak? Insya Allah ikut. Pelan-pelan atur kaderisasinya, bikin sistem pembinaannya. Jadi ring 1 insya Allah pelan-pelan. Perlu proses semuanya kan. Nah, ring 3 ini kita perlu pendekatannya agak unik Mas.
agak berbeda dari ring 2. Mereka punya bahasa sendiri kan. Kalau gini datang nggak mereka? Hadirilah kajian bersama Ustadz, datang nggak mereka? Nggak datang. Nanti mereka nggak datang ya. Nah, jadi saya sedikit dapat tips dari Ustadz Hanan Attaqi nih, founder Pemuda Hijrah kan. Jadi yang pertama, kita benahi dulu packaging kita. Packaging tuh mas, kemasan. Iya, kemasan. Agar bernilai 2, khoir dan jamal. Khoir tuh kebaikan, jamal tuh cakep, keren. Mau video boostingan 1 menitnya kah, mau posternya kah di IG, nah itu perkeren. Agar apa? Agar yang tiga nih interested dia noleh nih. Wih, keren juga nih ya. Jadi daya tarik. Jadi anak muda kan suka hal-hal yang keren ya. Ya, tapi nilai-nilai kebaikan kan yang kita tampilkan kan? Khoir dan jamal, baik dan bermanfaat. Keren dan bermanfaat. Nah, setelah dia interested, ya, tertarik, dia noleh nih. Apa nih? Gitu ya. Kemudian dia melihat lagi, siapa nih? Nah, dia lihat personalnya. Siapa yang ada di balik video itu. Nah, kita perlu sesuaikan tampilan subjeknya. Kalau boleh di sini konteksnya mungkin narasumbernya, ustadznya. Ya. Itulah penyebab kita bisa pahami Ustadz Hanan merubah tampilannya. Setelah mereka tertarik melirik dia, kemudian yang lihat nih, ini siapa nih? Ya, personil di balik itu. Subjeknya siapa? Si penyampainya siapa? Ternyata kalau bahasanya sama, tampilannya nggak jauh beda sama mereka, ya, muncul tahapan yang kedua. Setelah interested, respect mereka. Respect. Oh, ini gue banget nih. Bahasa-bahasanya bahasa gue banget. Ya, gitu. Itulah pentingnya kita. Masya Allah. Ini mungkin perlu analisis, kita kaji ya bagaimana bahasa ring 3 ya. Bagaimana tampilan-tampilan yang mungkin barangkali disukai, bukan disukai, yang khas anak ring 3 gitu ya. Nah, karena kalau sama, bahasanya sama, wah, ini gue nih. Gue respect. Apa yang terjadi berikutnya? Interested, maka respect, mereka akan join. Wah, boleh deh, gue ikut deh, join. Mereka akan bertanya, gimana cara gue gabung? Gue boleh gabung nggak? Itulah perjuangan Hanan Attaqi, belajar skateboard, belajar surfing, belajar BMX, karena agar bisa menyapa mereka di sela-sela nongkrongnya mereka. Masya Allah, ini memang nggak mudah ya. Tapi ini Masya Allah ilmu empirik di lapangan. Yang Masya Allah beliau sekarang follower 8,8 juta ya di IG kan. Masya Allah ya. Dan pengaruhnya luar biasa. Beliau sekarang lagi bangun pesantren di Bandung. 6 sampai 7 hektar. Dengan segala track record beliau selama tahun 8 tahun terakhir. Mohon izin saya cerita sedikit, Ustadz Hanan pas lulus Mesir, nyampe di Bandung, tampilannya masih koko, gamis, sorban. Pesertanya berapa kajiannya? Selama kurang lebih 4 tahun apa ya? 30-40 orang. Paham ya? Nah, beliau kemudian dapat masukan dari kawan, ada mantan skateboarder nasional gitu ya, ngasih masukan, Ustaz, kalau saya boleh kasih masukan Ustaz, dirubah Ustaz. Akhirnya mulai tahun berapa tuh? 8 tahun terakhir ya, 2014, 2015 ya, beliau merubah cara dakwahnya, tampilan packagingnya dirubah. Ya, oke. Setelah mereka join, gue boleh gabung nggak nih? Oke, join ya. Setelah mereka join di komunal itu, kebaikan itu, muncul yang keempat. Ini makin ngunci nih, pride, kebanggaan. Gue berada di komunitas kebaikan ini. Tahapannya emang nggak sederhana, nggak pendek. Ada 4 tahapan panjang ya. Kalau kita bilang panjang, bikin mereka tertarik dulu, interested, bikin mereka respect dulu. Gue sama bahasanya sama gue, lu gue banget gitu ya. Mereka akan join dan mereka akan masuk ke dalam. Setelah masuk, bangga mereka, pride. Pakai kaos shift dan seterusnya, pakai
insya Allah nanti Remila pelan-pelan ya, semua komunitas kebaikan, pakai hoodie-nya, pakai jaketnya, itu bentuk pride. Beli cendera matanya ya, tulus-tulus pin kah, gantungan aksesoris gitu ya, mereka akan beli dan mereka pride. Nah gitu kurang lebih Mas Tegar. Jadi tahapan-tahapan untuk ring 3 itu perlu proses, perlu pendekatan khusus tadi gitu. Bang, tadi yang kalau misalnya kita lihat-lihat nih ya, kan untuk mendapatkan perhatian para pemuda sekarang atau anak muda zaman sekarang di sosmed dan Iya, sebagainya betul. itu agak sedikit sulit nih, Bang, karena saingannya tuh dengan hiburan, dengan hal-hal yang konyol, bahkan di negeri kita ini sendiri pun kayak hal yang bodoh pun viral gitu. Betul. Nah, kalau dari Abang sendiri nih ada strategi atau enggak kayak apa ya yang membuat kita itu bisa bersaing gitu? Iya, betul. Nah, betul Mas Tegar. Jadi kalau Mas Tegar bilang begitu, berarti kan itu gambaran umum ya, kondisi pemahaman keislaman masyarakat kita ya. Kan menggambarkan keminatan video-video yang banyak viral ya, itu kan menggambarkan kondisi ya. Nah, jadi tanda kutip kalau yang kita pahami, kita bukan menghancurkan itu. Dakwah kita tidak menghancurkan secara frontal. Ya. Tapi dakwah kita adalah mengajak. Jadi tadi kalau kita udah bahas tadi di awal, jadi kencengin analisa, studi untuk memperkeren sajian kita agar mereka mau menoleh tadi. Ya. Nah, oke, tadi saya sedikit ini. Ada yang terlupa tadi. Setelah mereka tertarik dengan kemasan, respect, yang bikin mereka join apa? Yang bikin mereka join kontennya yang mereka butuhkan saat ini di usia-usia mereka. Saya lupa tadi kelewat. Alhamdulillah nih masalahnya jadi nyambung. Apa sih konten-konten yang disukai anak muda sekarang? Ada 3 aja kurang lebih. Cinta dan pernikahan. Bener nggak? Iya benar. Nggak jauh-jauh kan? Galau-galauan. Galau-galauan sama lawan jenis gitu ya, di masa-masa puber dan seterusnya gitu ya. Itu mereka sangat-sangat mencari referensi. Ini saya gimana ini, soal jomblo segala macam. Mereka gelisah akan itu. Mereka perlu konten itu. Yang kedua, konten karir dan kewirausahaan, kemandirian, entrepreneurship. Bener nggak? Mereka pengen punya uang, mereka pengen bisa jajan, belanja-belanji gitu ya, anak muda dan seterusnya, pengen mandiri gitu ya. Nah itu perlu difasilitasi itu. Konten yang kedua nih. Nah itulah yang membuat mereka, wah boleh nih join deh. Gimana caranya gitu ya? Itu yang bikin mereka join. Yang ketiga, hobi, seni dan olahraga. Itu aja udah. Hobi macam-macam hobi kan. Ada tadi seni, mungkin musik Islami, tapi kita kemas gitu ya. Kontennya, lirik-liriknya yang positif gitu ya. Lagunya silakan mau pop, mau jazz macam-macam silakan. Jadi ada kaidah fikih Syekh Yusuf Qaradawi. Ketika ditanya, bagaimana fikih musik? Gitu ya. Sebagian mungkin haram segala macam ya. Nah, beliau sampaikan fikih musik itu, ini gambaran ya biar kita paham ya. Musik itu netral. Sebagaimana dulu Rasulullah disambut oleh para sahabat, gimana? Pas setelah hijrah, Tola'al badru. Itu musik itu kan nada ya. Nada, kemudian ada alat musik kan? Gitu. Tapi yang membedakan apa sama musik-musik yang nggak baik? Liriknya dan konten bahasanya. Nah, jadi kita kemas tuh musik, misalkan kita pakai kencengin di musik nih, misalnya Remila. Kajiannya packaging diperbagus, musiknya dikerenin, dibikin, digubah lagu-lagu yang bermanfaat, keren, mudah-mudahan bisa narik orang lebih banyak. Olahraga macam-macam sekarang kan, mau yang kompetisi kah, mau yang kayak tadi surfing, mau kayak skateboard, macam-macam. Hobi mungkin mirip-mirip lah ya, hobi olahraga dan seterusnya. Nah itu kita harus kaji tuh,
kira-kira di Cipete ini anak-anak muda suka apa ya gitu ya. Nah itu bisa mulai dari situ. Dari kalau antum tanya mereka agar teralihkan dari hal-hal video-video yang nggak baik, yang receh-receh nggak manfaat ya. Nah kita cari apa yang kira-kira kegandrungan mereka saat ini. Nah jadi emang dakwah itu perlu analisa, perencanaan gitu ya, perlu studi gitu. Jadi nggak asal bikin program, nggak. Semuanya perlu kajian, semuanya perlu strategi, semuanya perlu tahapan-tahapan. Gitu, Astaga. Ya. Iya bang, wah tadi yang tadi juga udah disebutin tuh relate banget gitu sama apa yang dibutuhkan sama anak muda itu. Nah, memang sih kebanyakan anak muda sekarang ini kadang masih jalannya tuh setengah-setengah bang. Maksudnya ibaratnya tuh aneh pribadi ya. Itu tuh kalau misalnya udah di jalan yang benar atau lingkungan yang teman-temannya udah baik, tapi masih aja ada rasa-rasa kayak kali-kali pengen main lah, bebas gitu. Nah, untuk memaksimalkan si anak mudanya itu gimana tuh bang? Jadi dia tuh full untuk menjadi dakwah atau apa jadi dai atau di ring 1, di ring 2 gitu gimana? Oke. Jadi teman-teman sekalian, setelah ring 3 join, ya, belum selesai, belum tuntas, masih terbentang PR yang begitu besar di depan, yaitu adalah membina mereka. Konteks membina ini ada materi yang tersusun terstruktur rapi, kurikulum. Ada mentornya, pendampingnya. Ya. Jadi kalau kita lihat pemuda hijrah di kota, di Bandung, kota Bandung, itu rekrutmen ring 3-nya. Oke? Ada komunitas-komunitas macam-macam tadi ya, olahraga dan seterusnya. Ada yang udah join nih ya. Ngebinanya di mana? Kan masuk ke ring 2 tuh ya. Kan dari ring 3 masuk ke ring 2 kan. Bukan di kota lagi. Tapi diajak sama Ustaz Hanan di pesantren. Di pesantren lah proses pembinaan ring 2. Ada yang di kota, ada yang di gunung. Pesantrennya di gunung mas. Saya kemarin alhamdulillah dari sana main ke atas. Dingin ya Masya Allah. View Bandung kelihatan di atas. Ring 2 dibina di pesantren. Dia udah siap hati dan pikirannya, mentalnya untuk menerima, Ustaz tolong bimbing kami Ustaz. Oke? Beda sama konteks ring 3 kan? Ring 2 ini udah terbuka pikirannya untuk menerima seluruh arahan, bimbingan, materi yang disampaikan Ustaz. Nah, jadi kalau pertanyaan antum tadi, Masya Allah, bagus sekali. Labil pasti, Mas. Karena manusia, yazidu yangkus al-iman itu. Iman itu naik turun, Mas. Naik turun. Ini saya sedikit ya, ini buat motivasi saya sendiri ya. Ini pemuda nih. Betapa Allah ganjar, Allah kasih hadiah spesial mas di padang mahsyar yang tidak diperoleh selain pemuda. Masya Allah. Karena ya Allah yang bikin kita, Allah tahu. Karena di saat-saat remaja pemuda, saat-saatnya kita labil. Iya kan? Apa itu di padang mahsyar? Syabun nasya'a min ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dia dapat naungan Allah di akhirat. Karena emang gak gampang untuk menjaga tadi Mas bilang. Apalagi saat ini kondisi sekarang Masya Allah kan. Tadi kita belum bicara sosial media dan seterusnya Mas. Pola asuh keluarga, teman karib, ada lagi kan? Apalagi? Tadi sosial media segala macam. Buku yang dibaca, film yang ditonton. Ya kan? Informasi yang masuk ke dalam otaknya. Itu berpengaruh tuh. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau konteks tadi, itulah pentingnya kita mengajak ring 2 tadi, yang sudah hanif tadi, udah lurus, udah baik, kita ajak ke proses berikutnya. Ya, yaitu adalah grouping pembinaan rutin oleh para mentor. Ya, qadarullah alhamdulillah saya ikut itu sejak 2001. Alhamdulillah sampai sekarang. Ini saya sedikit tahdud bin imam. Saya mohon maaf sama Allah agar Allah wafatkan saya
dalam lingkaran kebaikan ini. Jangan, saya berdoa sama Allah, jangan sampai Allah saya keluar dari lingkaran ini. Saya mohon ya Allah, wafatkan hamba bersama lingkaran orang-orang baik ini. Jadi kita nggak kenal usia, ngaji sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai kita dibuai, belajar nih ya sama ibu kita, sampai kita wafat di kuburan. Nggak kenal, kita berhenti dalam belajar. Ya, jadi terus belajar. Nah, tapi itulah pentingnya pendekatan dari para mentor, teman-teman ini menyesuaikan dengan khas anak muda, gitu. Itu yang membuat sustain, betah, gitu ya. Kemudian mau mendengar apa masalah-masalah. Jadi itu bukan hanya ngaji di situ, tapi sesi curhat boleh. Ada hal yang perlu dicarikan solusinya sama-sama boleh. Itu pentingnya mentor. Jadi tanda kutip, mohon maaf, di usia-usia remaja pemuda, setelah tanam nilai-nilai dari orang tua, dilanjutkan oleh para mentor-mentor ini, para pembina-pembina ini. Terus diasah. Ya namanya manusia seperti pisau ya, semakin sering diasah, makin tajam. Kemudian makin dia berinteraksi dengan masyarakat, medan dakwahnya semakin matang lagi. Terus nggak kerasa itu mas. Teman-teman di Remila ya, beraktivitas, mengkaji medan dakwah di sini, bikin program, itu mematangkan antum semua. Antum semakin matang dari organisasi, pribadi, ya kan? Pola pikir, bagaimana take action, handling objection, mengatasi masalah, decision making, mengambil keputusan, itu antum akan semakin matang. Nah, ajak orang yang tadi labil ke dalam lingkaran itu. Gitu mas, insyaallah. Iya, jadi setelah itu Ustaz, kan kita juga melaksanakan sebuah proses. Yang dimana prosesnya itu dari yang tadinya jauh dari agama, habis itu tertarik, terus dia itu melakukan pembinaan kan. Iya. Nah, setelah jadi itu tuh anak muda kan dituntut untuk menjadi contoh gitu. Iya. Nah, yang bisa dilakukan oleh anak muda itu biar jadi panutan di sekelilingnya, di teman-temannya, itu contohnya kayak gimana sih? Iya. Oke. Nah, jadi gini, kita kan 24 jam kehidupan kita, ya tentunya kita makhluk sosial ya, berinteraksi dengan seluruh segmen masyarakat ya. Kemudian Allah firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia dibentangkan di depannya pilihan. Jalan fujur, jalan kemaksiatan, jalan kesesatan, wa taqwaha, jalan ketakwaan. Ya kan? Nah, kalau tadi antum tanya bagaimana agar dia menjadi contoh, ya. Nah, jadi ternyata sesederhana kita memilih jalan. Gitu. Kita memilih jalan. Mau jalan kebaikan yang kita sudah pilih ini, terus teguh di dalamnya, di jalan ini, ya. Jadi dengan sendirinya Mas Tegar, Mas Tegar ya. Iya masih. Tadi saya bayang Mas Teguh ya. Nah, dengan sendirinya, dengan kita fokus di jalan ini, kita naudzubillah jangan sampai juga niatannya karena orang. Kita harus meluruskan niat. Kalau tanya tadi bagaimana jadi contoh, itu biarkan alami saja, jangan jadi target. Dan kita terus mohon sama Allah jadi hamba yang tawadu. Ya, kita masih banyak kekurangan kan pasti. Gitu. Terus jadi fokus pembenahan diri aja. Fokus pembenahan diri, fokus ke thalabul ilm, terus memperluas wawasan. Ya. Dengan sendirinya qadarullah, masya Allah, nanti biarkan masyarakat yang menilai, melihat potensi, kapasitas, ya tahdud bin imas sedikit ya. Saya masya Allah di ini beban amanah juga. Saya ketua masjid kemarin umur 35, ketua DKM. Itu kita kan nggak minta gitu ya, tapi lompat gitu tahapan generasinya gitu. Karena mungkin yayasan dan seterusnya ngelihat kita gitu. Nah itu kita nggak sadari, kita cuma menjalani aktivitas kehidupan kita biasa ya, atas jalan yang kita pilih tadi, wa taqwaha tadi.
dengan sendirinya kita ya insya Allah sedikit agak paham, kita agak sedikit bisa lebih memahami. Dengan sendirinya kita berinteraksi di dakwah ini bisa mengetahui orang latarnya. Oh kalau begini kita diskusinya begini, oh kalau orang seperti ini kita bahasnya begini. Dengan sendirinya kita akan sedikit bisa menempatkan diri dengan baik gitu. Nah jadi biarkanlah publik atau orang lain, kita hanya urusan kita sama Allah aja ya. Nah, jadi tapi tentunya ada faktor kita pengen ngajak orang ya, bukan sendirinya kita cuek, bukan. Jadi pertanyaan antum betul juga tadi, artinya gini, bukan juga kita cuek ya, tapi kita berupaya sebaik mungkin mengajak mereka yang masih belum baik begitu. Nanti itu dengan sendirinya akan jadi teladan kok Mas Tegar ya, otomatis lah gitu ya, dia akan optimal belajarnya, dia memahami tugas dia sebagai hamba Allah. Oh ternyata saya saat ini lagi sekolah ya, kemudian masih ada orang tua, alhamdulillah. Kita merenung kan, kita ke depan mau ngapain, kita pancakan visi kita ke depan. Dengan sendirinya kita semakin kita ngaji, kita mendalami Islam, kita memahami hidup kan, ya kan? Kita mau kemana? Oh saat ini saya target nih berarti nanti kuliah mau di sini nih. Kita jadi paham, memetakan diri kita. Mungkin pernah dengar Steven juga, boleh dicek juga nanti kita kira-kira potensi kita otaknya mana, blueprint spesialis kita di mana gitu ya, apakah di sensing, apakah feeling, thinking dan seterusnya. Itu untuk mengoptimalkan nanti keahlian kita, karir kita ke depan. Kalau kita udah aktif dalam kebaikan ini, kita akan berpikir ke arah sana kan? Akan berpikir ke arah sana, lebih jauh lagi gitu. Nah, jadi biarkan ya, dengan sendirinya akan jadi tokoh insya Allah. Orang akan melihat kita. Kita lebih teratur hidupnya insya Allah. Kita lebih insya Allah, misalkan kita udah rutin ke masjid 5 waktu, orang akan melihat kita dengan sendirinya. Nah, jadi fokus kepada sekali lagi perbaikan diri, ikhlaskan karena Allah. Allah Bang, tadi disebutkin juga tuh kalau misalnya anak muda yang memiliki tujuan itu menjadi suatu perhatian lah buat anak muda yang lainnya, karena ya kalau misalnya di lingkungan kita sekitar tuh masih ada yang bingung mau apa dan sebagainya. Nah, Bang, kayaknya kita udah di penghujung nih. Ya, jadi kesimpulannya yang Ani dapat ini masya Allah banget nih. Ya, bagi sobat-sobat Rika semua, jadi anak muda itu memanglah memiliki fase perkembangannya pada umur-umur tertentu gitu. Cuman hal tersebut itu harus didukung oleh lingkungan sekitar, baik dari orang tua yang mengetahuinya, lingkungan yang dia pilih, dan juga pertemanan-pertemanan yang dia pilih juga gitu. Nah, oleh karena itu kita nih anak muda yang dimana masih dalam fase perkembangannya, jangan sampai salah memilih gitu. Dan juga jangan bilang atau berkata udah telat ya, Bang. Karena kan kalau misalnya karakter ataupun sifat anak muda itu masih bisa berubah kan, Bang? Betul. Nah, oleh karena itu ya kalian ini bisa lah kalau untuk memulai berubah dan sebagainya itu memilih dari lingkungan yang baik, dan juga memilih seseorang atau mentoring atau guru yang biasanya deket banget lah sama kalian tuh, yang biasanya sharing-sharing pengalaman atau kayak apa-apa nanyanya ke guru gitu. Pasti ada lah, kalau misalnya Ane sendiri itu ada guru yang klop waktu SD atau apa dan sebagainya. Nah, ya mungkin kita juga harus mengenali jati diri kita juga lah, tujuannya mau kemana. Habis itu juga dibilang sama Bang Henda, yaitu kayak mengikuti mulai dari ring 3, 2, sampai 1, yaitu jadi pemuda yang aktif berdakwah gitu. Ya, mungkin kata-kata inilah pesan penutup lah Bang, untuk para anak muda dan juga orang tua yang mungkin nonton juga gitu. Gimana Bang? Baik teman-teman sekalian, Mas Tegar dan semua pemirsa Ramilan Podcast, kita hidup. Baik teman-teman sekalian, Mas Tegar dan semua pemirsa Ramilan Podcast, kita hidup hanya sekali. Kalau ada garis panjang tanpa batas, Mas Tegar, ya, garis kesini kita waktu kita dulu lahir, kita nggak tahu dulu kita di mana, nggak tahu, tanpa batas garis ini.
garis ke kanan, ujungnya kita nggak tahu ujung, akhirnya tanpa batas. Ada 2 titik nih, ya, titik sebelah sini dan sebelah sini, dekat saja jaraknya di garis tanpa batas tadi. Titik sebelah kiri tanggal lahir kita. Oke. Titik yang kedua tanggal kematian kita. Ya. Jaraknya nggak jauh, sebentar sekali. Kita hanya melalui garis ini sekali, nggak bisa di replay, nggak bisa diulang. Kalau udah nyampe sini nggak bisa lagi di setback, nggak boleh lagi, nggak bisa playback lagi. Kita saat ini berada di tengah-tengah di antara 2 garis ini. Ya. Dan kita nggak tahu titik kedua kita kapan tibanya, dalam kondisi apakah kita nanti. Ya. Ini sedikit mudah-mudahan jadi pengingat kita, renungan kita. Itulah pentingnya pesan saya ada satu doa yang Rasulullah ajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Allah, muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati ini ya Allah. Tsabbit qalbi, tetapkan ya Allah hati hamba ya Allah. 'Ala dinik, di jalanmu, di jalan agamamu. Ya. Kita nggak ada yang tahu, saya antum semua ya. Husnul naudzubillah ya, kita berharap semua husnul khotimah. Dan kita berharap semua bisa syahid fisabilillah. Antum semua kita berjuang di ring satu insyaallah karena Allah. Semoga bernilai jihad. Semoga bernilai kebaikan. Dan semoga Allah wafatkan kita pada saat-saat berjuang itu. Masyaallah. Itu aja tujuan kita. Jadi satu, sama-sama silakan dihafalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi terima kasih nih Bang Henda atas kesempatan waktunya udah hadir, terus juga tadi ngobrol-ngobrol yang masya Allahnya tuh sebuah strategi yang dimana kalau misalnya pendakwa-pendakwa yang nonton ya kita tuh bisa terinspirasi lah menjadi seseorang atau pemuda lagi yang menjadi lebih baik lagi gitu. Karena ya memang kita ini membutuhkan hal-hal yang seperti inilah. Ya yang kalau misalnya kita lihat Bang Henda ini pengalamannya banyak gitu. Ya, buat sobat-sobat Rikes yang ada di luar sana, jangan lupa untuk subscribe Remila Story, habis itu follow IG-nya Remila, TikTok, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya video ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.